Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita lanjut ke sistem linear lanjut, ya ini kemarin belum sempat dibahas. Saya mau mengkoreksi penjelasan saya hari Kamis lalu. Jadi hari Kamis lalu itu saya katakan bahwa untuk membuktikan yang 4, kita perlu membuktikan ini ya, A transpose-nya itu punya inverse. Nah, ini tidak perlu karena kita cukup membuktikan ini saja. Jadi cukup membuktikan yang biru tua ini, dan menurut definisi, ya definisi inverse, itu sudah mengatakan bahwa A transpose inverse itu adalah A inverse transpose gitu. Ya kan, definisi inverse itu, jadi A dikatakan inverse dari B, atau sebaliknya jika A kali B sama dengan identitas dan B kali A sama dengan identitas gitu. Jadi yang ini saya hapus ya. Ya, cukup yang kedua saja. Oke. Oke, sekarang kita masuk sistem linear lanjut. Nah, dari soal-soal yang sudah kita kerjakan, kita melihat beberapa fakta. Ya, beberapa fakta itu bisa dituliskan dalam bentuk teorema. Yang pertama, jika A berukuran N kali N, atau A-nya matriks persegi gitu ya, terserah ukurannya berapa, persegi, yang punya inverse, maka SPL AX sama dengan B ini konsisten untuk setiap B. Jadi kekonsistenan SPL-nya itu tidak bergantung kepada pemilihan B. Apapun B-nya, AX sama dengan B selalu konsisten. Kalau A-nya punya inverse ya. Nah, selain konsisten, dia punya solusi tunggal, yaitu X yang sama dengan A inverse B. Ya, ini jelas ya. Kalau A-nya punya inverse, kita bisa kalikan kedua ruas ini dengan A inverse. Jadi sebelah kiri dapat X, sebelah kanan dapat A inverse B. Jadi SPL-nya konsisten dan solusinya tunggal. Oke, kemudian teorema yang kedua, jika A matriks persegi, misalkan A matriks persegi, yang pertama, jika BA sama dengan I, B-nya mesti matriks persegi juga. Jika B matriks persegi, sehingga BA sama dengan I, maka B sama dengan A inverse. Kemudian yang bagian B ini PR kalian. Jika B matriks persegi, sehingga AB sama dengan I, maka B juga sama dengan A inverse.
Oke, yang B jadi PR kalian. Kita lihat bukti yang A ya. Bukti yang A. Kita punya BA sama dengan I. Nah, kemudian di sini kita menggunakan simbol A inverse. Ya, kita katakan bahwa inverse dari A sama dengan B. Nah, maka kita akan buktikan bahwa si A-nya itu punya inverse. Dan nanti inverse-nya itu sama dengan B. Nah, kita punya pernyataan yang ekivalen kemarin. Ya, ada 4 pernyataan yang ekivalen. Ini. Nah, yang ini. Ya. Jadi mengatakan A punya inverse itu sama dengan mengatakan bahwa SPL homogennya hanya punya solusi trivial. Ya, salah satu bentuk pernyataan ekivalennya itu adalah A jika dan hanya jika B gitu ya. Tentunya kita punya yang lain. Nah, kita akan memanfaatkan A jika dan hanya jika B ini. Jadi kita akan tunjukkan A-nya punya inverse dengan menunjukkan bahwa SPL homogennya itu hanya punya solusi trivial. Oke, jadi kalau gitu kita tinjau nih SPL homogennya. Tinjau SPL homogen AX sama dengan 0. Nah, kalau kita bisa tunjukkan bahwa solusi SPL ini tunggal, maka sama dengan kita membuktikan A-nya punya inverse. Nah, kita punya ini. Kalau kita kalikan kedua ruas dengan B, berarti kan BAX sama dengan B kali 0. Kemudian matriks bersifat asosiatif. Jadi kita punya BA, X sama dengan 0. Nah, kita punya asumsi bahwa BA-nya sama dengan identitas. Jadi I kali X sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 0. Jadi artinya setiap kali kita punya SPL homogen AX sama dengan 0, maka X-nya harus 0. Dengan demikian, AX sama dengan 0 hanya punya solusi trivial. Solusi trivial. Gitu ya. Oke. Jadi kalau gitu A-nya punya inverse. Ya, A-nya punya inverse. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini, ke BA sama dengan I. Kita kan punya asumsi ini. Jadi dari sini, dari BA sama dengan I, kalau kita kalikan dari sebelah kanan dengan A inverse kedua ruas, berarti BA kali A inverse sama dengan identitas kali A inverse, gitu kan? Ya, jadi akibatnya yang sebelah kiri, gitu ya, karena sifat asosiatif matriks, kita dapatkan B-nya sama dengan A inverse. Jadi terbukti. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke determinan ya. Oke, kita masuk ke determinan. Pertama kali kita masuk ke minor dan kofaktor. Saya tutup dulu WA saya supaya tidak. Oke, minor dan kofaktor. Jadi kita pandang matriks persegi.
segi A, A11, A12, A1N, A21 ya harusnya. A2N, AN1, AN2, ANN. Nih. Ya, kita punya ini. Nah, minor dari AIJ, di definisi ya. Minor dari AIJ itu adalah determinan dari matriks A di mana baris ke I dan kolom ke J-nya dihilangkan. Adalah determinan matriks yang diperoleh dari matriks A yang baris ke I dan kolom ke J-nya dihilangkan. Dihilangkan. Ya, ini minor. Contohnya, misalkan kita punya A-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, minor dari A13 misalkan. Ya, minor dari A13 itu kita notasikan dengan M13. Nih. Itu adalah jadi baris pertama dan kolom ketiga ini kita hilangkan. Berarti kan tinggal entry-entry-nya tinggal 4, 5, 7, 8. Jadi ini sama dengan determinan dari 4, 5, 7, 8. Tuh. 32 kurang 35 ya, minus 3. Ya, itu minor. Nah, kemudian kofaktor. Ini kofaktor dari AIJ itu adalah atau kita notasikan dengan CIJ adalah, jadi notasinya nanti CIJ ini sama dengan min 1 pangkat I plus J dari dikalikan dengan MIJ. Gitu. Jadi kalau pakai contoh yang di atas, si A-nya yang di atas, itu maka CIJ-nya, contohnya A-nya sama dengan di atas ya. Nah, maka MIJ-nya itu sama dengan min 1 pangkat 1 plus 3 ya jadinya ya. M13 ya. Jadi M13-nya itu adalah min 1 pangkat 1 plus 3 kali C13. C13. 13. Jadi sama dengan C13 ya. Sama dengan min 3. Ya. Nah, cara mudah untuk menghitung ininya menghitung kofaktornya ya. Ini kan jadinya sebentar, saya salah ya, terbalik ya ini ya. Ini harusnya C, ini M ya. Ini C, ini M gitu. Jadi si kofaktor itu plus atau minus dari minor ya. Nah, cara mudah untuk menentukan plus atau minusnya kita bisa ini ya, bergerak dari A11 kemudian berganti-gantian plus minusnya. Nah, seperti C13 itu kan ada di posisi ini. Jadi kita mulai dari sini, mulai dari awal itu positif tandanya.
plus minus plus gitu. Jadi kalau gitu C13 akan sama dengan M13. Tapi misalkan yang ditanya C berapa nih? C23. Ya, C23 itu berarti plus minus gitu kan. Tandanya berarti di sini negatif. Jadi ini akan sama dengan negatif dari M23. Gitu. Ya, itu ya, kofaktor dan minor. Oke. Nah, kemudian kita lihat definisi determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, kita lihat determinan. Jadi misalkan A ini matriks persegi. Nah, determinan dari A dengan menggunakan ekspansi baris ke I itu adalah determinan A yang sama dengan, ya Anda bayangkan baris ke I itu kalau ini A-nya, berarti kan kita punya entry-nya AI1, AI2, dan seterusnya. Misalkan ukuran A-nya N kali N. Berarti ini AIN gitu ya. Ada entry-entry seperti ini. Nah, determinan A-nya itu adalah AI1 dikalikan dengan CI1 ditambah AI2 dikalikan dengan CI2 sampai dengan AIN dikalikan dengan CIN. Tuh. Atau kalau dalam notasi sigma, ini sigma AIJ CIJ, J-nya dari 1 sampai dengan N. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan ekspansi kolom dan hasilnya akan sama ya. Jadi mau digunakan ekspansi baris gitu ya, baris keberapapun itu akan sama. Jadi ekspansi baris pertama sama dengan ekspansi baris kedua. Kemudian kalau kita gunakan ekspansi kolom juga hasilnya akan sama. Jadi determinan dari A dengan menggunakan ekspansi kolom ke J itu adalah berarti si A-nya itu punya kolom ke J-nya itu A1J gitu ya. A2J dan seterusnya sampai ANJ. Itu adalah determinan A yang sama dengan A1J kali C1J, A2J kali C2J, dan seterusnya. Sampai ANJ kali CNJ. Nah, atau sigma AIJ CIJ. Tapi yang jalan nih I-nya ya. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya sebelum
sebelum mengeluarkan definisi ini gitu ya, para matematikawan itu membuktikan bahwa ekspansi baris berapapun itu hasilnya sama. Kemudian ekspansi kolom berapapun itu hasilnya sama, dan ekspansi baris sama dengan ekspansi kolom. Nah, karena ketunggalan hasilnya itu, maka hasilnya diberi nama, yaitu determinan. Oke, kita lihat contohnya ya. Contoh, kita mau hitung determinan itu selain simbolnya pakai det, gini ya, determinan A, ya seperti ini. Kita berikan dulu ya A-nya ya. Diberikan A, misalkan 1, 1, 2, 0, 1, 3, 1, 1, 1, misalkan. Nih. Kita mau hitung determinan A. Nah, selain Anda bisa tuliskan seperti ini, Anda juga bisa tuliskan begini. Pakai garis tegak seperti tanda mutlak. Tanda besar dari matriks gitu. Penentunya, ya kan? Determinan dari matriks. Nah, ini artinya determinan dari A. Nah, kalau kita hitung nih determinan A-nya, kita kan punya pilihan ya, mau menghitungnya pakai ekspansi baris pertama, ekspansi baris kedua, atau ekspansi baris ketiga. Atau ekspansi kolom pertama, ekspansi kolom kedua, ekspansi kolom ketiga. Kita punya pilihan. Dan bebas gitu, hasilnya akan sama. Nah, kita bisa pilih ekspansi baris kedua atau ekspansi kolom pertama. Kenapa? Karena di baris kedua atau di kolom pertama itu angka yang tidak nolnya itu lebih sedikit gitu. Ya, kalau di sini ada angka 0 nanti berarti A21 itu kan sama dengan 0. Ya, A21 sama dengan 0. Berarti kan kita tidak perlu menghitung satu suku jadinya. Jadi proses penghitungan itu berkurang. Banyaknya yang harus dihitung itu berkurang. Ya, jadi kalau kita pakai nih ekspansi sepanjang baris kedua. Ekspansi baris kedua. Nah, berarti ini kan sama dengan, ini tandanya positif kan ya? Nah ini, ketika menghitung kan kita nggak lihat lagi ya indeksnya ya. Kita hanya lihat tempat posisi-posisinya aja. Jadi cara menentukan positif negatifnya itu dengan positif negatif itu membantu sekali. Nah di sini kan kita start di sini, ini kan start 1 ya, 1 kemudian tandanya positif. Jadi nanti positif, sorry, maaf kita baris kedua ya. Jadi ini positif, ini negatif ya. Nah karena dia 0, ini kan harusnya ditulis 0 kali gitu kan ya. Ya 0 kali determinan, berarti kan kita pakai ini kan ya, baris kedua. Nah, pertama kita tutup dulu nih kolom pertama. Berarti nanti entry-nya tinggal 1, 2, 1, 1. Kemudian ini dikali 0. Gitu. Jadi ini kalau mau ditulis lengkap, itu adalah 0 kali determinan 1, 2, 1, 1. Gitu. Ya. Nah, kemudian kita pindah ke kolom kedua. Sekarang kolom kedua yang ditutup. Berarti kan ini ya angkanya ya, si A yang kita pakai, A kecil yang kita pakai itu adalah yang ini. Dan tandanya gimana? Lihat, positif, negatif, positif. Berarti positif 1. Jadi tambah 1 dikalikan dengan determinan 1, 2, 1, 1. Nih, 1, 2, 1, 1.
Nah, kemudian kita pindah ke kolom ketiga. Kita lihat nih, angkanya 3 di sini. Kemudian tandanya gimana? Tadi ini kan positif di sini, berarti di sini negatif ya. Ya, positif, negatif, positif, negatif. Jadi dikurang 3 dikalikan dengan determinan 1, 1, 1, 1. Ya. Nah, kalau determinan matriks 2 kali 2 kan Anda sudah tahu ya. Nah, ini kan yang ini tidak perlu kita hitung gitu kan. Inilah mengapa perhitungan akan mudah kalau kita memilih baris atau kolom yang memuat entry 0 gitu. Entry 0 yang lebih banyak. Nah, kemudian yang suku kedua berarti kan 1 kali ini determinannya 1 kurang 2 min 1 yang itu 0 ya. Dikurang 0 sama dengan min 1. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada? Oke, saya punya item pool buat Anda. Itu ya, linknya saya taruh di kolom komen. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya.
Ya, kelihatan ya matriksnya ya. Hmm. Oke, ya A23, A23. Ya, yang nomor 2 itu cuma satu orang ya yang benar. Ya, coba kita lihat ya. Ya. Nah, ini nomor 1 banyak nih yang benar ya. Ada 21 orang yang benar. Sorry, ada 32 orang yang benar ya. A12 berarti baris pertama, kolom kedua itu kita tutup. Baris pertama, kolom kedua. Berarti tinggal 6, min 1, min 3, 4. Jadi determinannya ya minor. Minor itu kan determinan dari matriks yang itu, di mana baris ini dan kolom ini ditutup gitu kan. Baris 1, kolom kedua ditutup. Jadi baris pertama, kolom kedua ditutup. 6 kali 4, jadi determinannya adalah determinan matriks 2 kali 2. 6 kali 4, 24, dikurang min 3 kali min 1, dikurang 3. Jadi 21 ya. Oke, kemudian kalau berarti saya ya salah ini ya, sorry. Saya salah ini. Saya salah nulis soal. Ini harusnya kofaktor, berarti benar ya. Ya, minus 5. Nih, betul. Ya, jadi sudah sebagian besar benar ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Enggak ya, mudah ya. Share screen. Screen. Oke, kita balik lagi ke menghitung determinan. Nah, ini kan matriksnya ukurannya 3 kali 3. Jadi kalau kita hitung kofaktor atau kita hitung minornya, itu berarti kita menghitung determinan matriks 2 kali 2. Nah, kalau matriksnya itu lebih besar dari ini, misalkan 4 kali 4, berarti minor yang kita hitung itu adalah determinan matriks 3 kali 3. Ya, Anda sebenarnya punya alat ya di SMA itu menghitung determinan matriks 3 kali 3 itu dengan cara sarus gitu. Nah, tapi kalau Anda tidak pakai sarus, dan sebenarnya sarus itu ini ya, metode kofaktor. Tapi kalau Anda tidak pakai sarus, berarti Anda harus gunakan metode kofaktor lagi. Jadi metode kofaktor di dalam metode kofaktor gitu. Nah, contoh ini nomor 1. Nah, nomor 2, misalkan A-nya itu 1, misalkan yang 1, min 1, 1, 0,
Misalkan A-nya seperti ini. Nah, yang ditanya determinan dari A. Oke, karena yang banyak, kita mau pakai mana nih ekspansinya supaya efektif? Baris ketiga. Baris ketiga. Oke, ekspansi kofaktor ini kalau lengkap tuh kata-katanya itu sepanjang, ada kata sepanjangnya ya, sepanjang baris ketiga. Oke, jadi determinan A ini sama dengan baris ketiganya kita tandai dulu. Kita tutup nih satu-satu, mulai dari kolom pertama. Berarti apa nih? Plus 2 atau negatif 2? Plus 2 ya. Kali determinan 1, 2, 1, min 1, 1, 0, 1, 2, 1. Oke, kemudian kita tutup kolom kedua. Jadi sekarang tandanya negatif ya. Jadi negatif 1 dikalikan dengan 1, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 1. Sudah ya, cukup ya. Karena yang kolom ketiga dan kolom keempatnya itu koefisiennya 0. Nah, saya izin dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang ini kita pakai kofaktor lagi. Ya. Ini karena ada 0 di baris kedua atau di kolom ketiga, kita bisa pakai ekspansi kofaktor sepanjang baris kedua atau kolom ketiga. Nah, misalkan kita pakai kolom ya. Kita pakai kolom ini. Lalu kita tutup satu-satu barisnya, mulai dari baris pertama. Berarti 2 kali, ini ya 1, ini tandanya positif, negatif, positif. Jadi 1 kali determinan min 1, 1, 1, 2. Kemudian baris keduanya 0 ya. Jadi kita bisa langsung skip, langsung ke baris ketiga. Di sini juga tandanya positif ya. Positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi ditambah 1 dikalikan dengan 1, 2, min 1, 1. Nah, ini untuk yang ini saja. Kemudian lanjut untuk yang ini, kita pakai ekspansi kofaktor sepanjang baris kedua. Ya, bisa baris kedua atau kolom ketiga. Jadi ini dikurang dengan kita tutup satu-satu kolomnya. Nah, ini positif negatif ya. Jadi negatif 1 dikalikan dengan determinan 21, 21. Kemudian kita lanjut ke ini, kolom kedua. Berarti ini tandanya positif di sini. Positif, negatif, positif. Ya, tambah
1 kali determinan 1101. Ya, gitu ya. Oke, jadi kita selesaikan. Ini hasilnya 0 ini. Yang ini ya. Ini kan min 2 dikurang 2, min 3. Di sini 1 ditambah 2, 3. Jadi sini min 3, di sini 3. Jadi 0 dikurang yang ini. Yang ini 0 determinannya, tinggal yang ini 1. Ya, jadi dikurang dengan 1. Sama dengan min 1. Oke. Oke, kemudian kita lihat determinan matriks yang khusus, yaitu matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Jadi kalau kita punya matriks segitiga atas, A sama dengan A11, A12, A1N, nah ini kan bawahnya semuanya 0 ya. Matriks segitiga bawah itu adalah matriks yang di bawah diagonal utamanya itu 0 semua. Ini matriks segitiga atas. Kalau AIJ-nya itu terserah mau 0 atau tidak, dia tetap namanya matriks segitiga atas. Jadi, caranya saya tutup dulu nih. Ya, jadi yang namanya matriks segitiga atas itu bentuknya seperti ini. Di bawah diagonal utama 0 semua. Kemudian yang saya simbolkan dengan AIJ itu terserah mau 0 atau tidak. Jadi dengan demikian matriks 0, matriks yang semua entry-nya 0, itu juga matriks segitiga atas. Nah, kalau kita punya matriks segitiga atas seperti ini, maka determinannya, saya langsung tulis saja ya, ini pakai simbol determinan. Nah, ini ya. Nah, ini kan efektifnya kan kita pakai ekspansi sepanjang kolom pertama gitu ya, atau baris ke N. Nah, kalau kita pakai sepanjang kolom pertama, berarti ini kan A11 dikalikan dengan, kita kan ini ya, tutup ini ya, tutup baris pertama kita. Jadi A11 dikalikan dengan determinan A22, A23, sampai dengan A2N. Terus terakhir di sini ANN, ya. Nah, di sini semuanya 0 nih. Itu. Ya kan? Nah, baris selanjutnya kan nggak perlu kan? Kita nggak perlu melihat, kita tidak perlu menutup baris kedua, gitu, baris ketiga dan selanjutnya. Karena di sini kan perpotongannya 0. Jadi depannya itu akan dikalikan dengan 0. Jadi selesai ya. Jadi ini saja gitu. Nah, kemudian yang ini saja itu kita cari lagi determinannya dengan menggunakan ekspansi sepanjang kolom pertama juga. Jadi kita akan dapatkan, tadi kan A11 nih yang di sini. Kita tutup nih baris pertama. Berarti kan dikalikan dengan A22.
A22 dikalikan dengan dikalikan dengan minornya. Minornya berarti kan di bawahnya ini, di sini kan A33 ya. Saya tulis ya. Ini kan A33 nih. Ini A3N. Tuh, di sini kan 0 nih ya. Jadi A33 sampai dengan A3N. Ya, kemudian nanti di sini 0, di sini A44 sampai dengan A4N, terakhir ANN. Tuh, semuanya di sini 0. Ya. Nah, kemudian kita lakukan proses yang sama sampai dengan nanti kita ketemu dengan bentuk A11, A22, kan sampai dikalikan dengan AN-1, N-1. Terus sisanya nanti di sini adalah 0, ANN, AN-1, N, AN-1, N-1. Ya. Jadi hasilnya sama dengan A11, A22, AN-1, N-1 dikalikan dengan ANN. Sorry, di sini AN-2 ya nantinya. Ini AN-2. Ya, jadi artinya determinan matriks segitiga atas itu adalah perkalian entry-entry di diagonal utamanya. Nah, begitu juga dengan matriks segitiga bawah nantinya. Ya. Jadi untuk matriks segitiga bawah itu akan sama. Ini kita sambil mengenal istilah ini ya, nama-nama matriks ya. Matriks segitiga bawah nanti determinannya berarti bentuk matriksnya itu A11, A21, di sini A22 sampai dengan AN1, AN2, ANN, kemudian di sini 0, 0, nah ini 0, ini 0, 0, gini ya. Ini matriks segitiga bawah. Jadi yang di atas diagonal utamanya itu 0 semua. Nah, ini juga perkalian dari entry-entry di diagonal utamanya. Gitu. Ya, seperti itu juga. Begitu juga dengan matriks diagonal. Matriks diagonal itu matriks yang selain di diagonal utama, ya entry-entry selain di diagonal utama itu 0. Jadi bentuknya D1, D2, sampai dengan DN. Nah, ini di bawahnya 0, di atasnya 0. Kalau D1 sampai DN-nya terserah, mau 0 juga boleh. Gitu. Jadi matriks 0, matriks yang entry-nya semua 0, itu merupakan matriks segitiga atas, juga merupakan matriks segitiga bawah, dan juga merupakan matriks diagonal. Gitu ya. Dan juga merupakan bentuk eselan baris reduksi. Nah, ini determinannya D1 kali D2 sampai dengan DN. Oke. Nah, kemudian ini sebelum saya kasih satu soal dulu ya sebelum kita lihat mencari determinan dengan OBE. Kalau ini kan dengan ekspansi kofaktor. Coba, tapi jangan pakai kalkulator ya. Kelihatan ininya. Ekspansi yang Anda gunakan. Nah, coba kerjakan nomor 25.
Tidak yang mengumpulkan ya. Oke. Oke. Ya. Oke, daripada ini ya, paham ya cara ini mencari determinan dengan ekspansi kofaktor. Oke, kita lanjut ya dengan metode OBE. Sebenarnya kalau pakai OBE saja gitu ya, pakai OBE saja itu mencari determinan tuh akan panjang gitu. Nah, cara yang
efektif untuk mencari determinan itu adalah kombinasi antara metode kofaktor dengan OBE. Baik, kita lihat ya. Bentar ya, saya cek dulu. Oke, yang ini metode ekspansi kofaktor. Oke, selanjutnya itu adalah metode operasi baris elementer. Dan operasi baris elementer. Oke, sebelum masuk ke sini, kita lihat dulu beberapa fakta. Yang pertama, matriks yang memiliki baris 0 atau kolom 0 determinannya 0 ya. Ini jelas ya dari metode ekspansi kofaktor. Nah, kemudian yang kedua, jika A-nya matriks persegi, maka determinan A sama dengan determinan A transpos. Ini juga karena ekspansi sepanjang baris, itu hasilnya akan sama dengan ekspansi sepanjang kolom. Jadi matriks A dengan transposnya itu punya determinan yang sama. Tuh, kita punya ini ya. Nah, kemudian kita punya OBE. Ya, kita punya OBE. Kita punya 3 jenis ya, 3 jenis OBE. Ya, kita punya 3 jenis OBE. Jadi misalkan OBE-nya itu adalah mengalihkan suatu baris matriks dengan konstanta tak nol. Jadi kita lihat, jadi kita punya matriks A gitu ya. Kemudian matriks A ini dijadikan menjadi matriks B, di mana salah satu barisnya dikalikan dengan konstanta. Jadi misalkan alfa BI gitu ya, OBE-nya. Nah, maka hubungan antara determinan A dengan determinan B itu adalah determinan B itu sama dengan alfa dikalikan dengan determinan A. Jadi kita bisa lihat tuh kalau misalkan si A-nya, saya ambil contoh kecil, kalau A-nya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian kita OBE nih. Kita OBE dengan OBE 3B1. Berarti kan menjadi 3, 6, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, katakanlah ini matriks B. Nah, kalau kita hitung determinan B pakai ekspansi baris pertama, ini, maka ini kan hasilnya adalah 3 kali, gitu kan? 3 kali matriks 5, 6, 8, 9 determinannya. Kemudian dikurang 6 kali, ya berarti ini kolom kedua baris pertama ditutup, jadi 4, 6, 7, 9. Kemudian ditambah 9 kali
4578. Ya. Dan ini sama dengan 3 kali, kalau 3-nya kita keluarkan, 5689 kurang 2 kali 4679 ditambah 3 kali 4578. Ya. Dan yang ini itu adalah determinan matriks A kan, dengan ekspansi sepanjang baris pertama. Ya kan, depannya kan 1, min 2 dan 3 nantinya kan, positif, negatif, positif. 1, min 2, 3. Nah, ini minornya sama ya. Jadi minor untuk B dengan A mulai dari baris kedua sampai baris kedua dan baris ketiga itu kan sama ya. Jadi ini sama dengan 3 kali determinan A. Jadi kalau OBE-nya itu perkalian mengalikan suatu baris dengan konstanta, maka determinannya berubah. Ya, determinannya jadi determinan matriks awal dikalikan dengan konstanta itu. Nah, kemudian kalau OBE-nya itu tukar baris ke I ditukar dengan baris ke J, ini. Nah, maka determinan A itu sama dengan minus determinan B. Jadi mereka bertukar tanda ya, dikalikan dengan min 1 gitu. Nah, kemudian terakhir kalau OBE-nya adalah kelipatan suatu baris ditambahkan ke baris yang lain. Nah, ini determinannya tidak berubah. Tidak ada perubahan pada determinan. Oke. Ya, Anda kalau misalkan mau lihat buktinya, kalau saya tidak salah ingat, ini tahun lalu bagian Pak Bara membuat video untuk penjelasan ini. Di video itu ada ya bukti dari ini. Ya, Anda bisa lihat itu ya di channel Bermatematika. Oke, jadi kita punya ini ya, aturan hubungan antara OBE dengan determinan. Nah, maka dengan fakta ini kita bisa lihat bahwa, jadi dari sini ya, kita lihat contoh ya. Jadi kalau kita mau hitung nih determinan, misalkan di sini 1, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 2, 1 lagi, seperti ini. Jadi ada 2 baris yang sama, ini baris ini dan baris ini sama, maka determinannya akan sama dengan 0. Ya kan? Karena ini, matriks ini tuh kalau kita cari determinannya dengan OBE, ini kan sama dengan kalau kita gunakan OBE min B1 ditambah B3, maka ini kan jadi 1, 2, 1, dan OBE ini kan tidak merubah determinan ya, makanya tandanya sama dengan persis langsung determinan gitu. Tidak ada dikali minus 1 atau tidak ada dikalikan dengan konstanta selain 1. 3, 2, 4, 0, 0, 0 gini. Ya. Nah, kemudian dengan kofaktor gitu, atau tadi kita sudah sebutkan di awal, bahwa matriks yang memiliki baris 0 atau kolom 0, itu determinannya sama dengan 0. Ya. Jadi yang tadi tuh ada contoh. Nah, ini nih. Jadi kan kita hitung ya determinan A. Di sini kelihatan nih 1, 2, 1, 1, 2, 1. Nah, Anda bisa, kalau Anda sudah tahu gitu fakta itu, Anda bisa langsung ini tuliskan aja ini sama dengan 0. Tuh, nggak perlu panjang gini ya, ngitung seperti ini. Ini ya dia ya, ini. Nggak perlu panjang seperti ini. Gitu. Oke.
Oke, kemudian yang kedua, dia tidak mesti sama ya, tapi kelipatan, ada suatu baris yang merupakan kelipatan dari baris yang lain, itu pun determinannya 0. Misalkan 1, 2, 1, 3, 2, 4, kemudian 2, 4, 2. Ya, jadi yang ini atau yang bawah merupakan kelipatan yang atas. Itu kan kalau kita gunakan OBE min 2B1 tambah B3, ini kan determinannya tetap ya. Jadi sama dengan 1, 2, 1, 3, 2, 4, 0, 0, 0. Jadi ada baris 0. Jadi determinannya sama dengan 0. Tuh. Nah, begitu juga dengan kolom. Ya kan? Karena determinan A dengan determinan A transpos kan sama. Jadi kalau ada kalau ada kolom yang sama, maka determinannya juga 0. Dan kalau ada kolom yang merupakan kelipatan dari kolom yang lain, maka determinan matriks itu sama dengan 0. Nah, jadi ini berlaku juga untuk kasus kolom ya. Nah, kenapa? Karena determinan A sama dengan determinan A transpos. Oke. Nah, kemudian contoh ketiga kita akan kombinasikan ya antara menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor dengan OBE. Ya, kita kombinasikan. Nah, saya mau gunakan soal yang tadi. Soal yang tadi. Nah, ini soal yang tadi. Nah, ini karena kolom ketiga itu paling banyak ya nolnya dibandingkan kolom-kolom lain dan baris-baris yang lain, maka kita gunakan ekspansi sepanjang kolom ketiga. Ini. Ya. Jadi kita langsung ini ya positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi minus 3 dikalikan dengan 3, 3, 5, 2, 2, min 2, 2, 10, 2. Ini. Nah, selanjutnya yang ini kan, tadi min 3, sekarang ini, dan tandanya negatif sekarang. Ya, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Jadi kurang 3 kali 3, 3, 5, 2, 2, min 2, 4, 1, 0. Ya. Nah, ini kan kita lihat tuh, yang ini ya tidak ada 0 ya. Nah, kita bisa gunakan OBE nih di sini untuk memunculkan baris atau kolom yang punya 0. Gitu. Ya. Contohnya OBE-nya, jadi ini kita OBE, ini kan ada 3, 3, ada 2, 2 nih. Jadi kalau kita OBE-nya itu min 2/3 baris pertama ditambah baris kedua, nanti ini kan jadi 0 gitu. Jadi kita langsung dapat 2 tuh nolnya. Ya. Jadi ini min 3, 3, 3, 5. Ini 0 kan? Ya, jadi OBE-nya itu min 2/3 B1 tambah
tambah B2. Menjadi 0. Nah, min 2/3 kali 5, min 10/3 dikurang 2. Saya tulis aja sini ya. Kurang 2. Terus yang lainnya sama ya. 2, 10, 2. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa OBE juga nih. Nah, kita bisa OBE juga. Dengan OBE yang sama ya. Jadi min 3 dikalikan dengan 335. Kemudian di sini 0, 0. Lalu min 10/3 dikurang 2. 410. Ini. Dan OBE ini kan tidak mengubah determinan. Ya, jadi kita tidak mengalihkan dengan konstanta apapun gitu dengan determinan matriks ini. Nah, kemudian baru gunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris kedua. Ini sama dengan minus 3. Ini positif, negatif, positif, negatif. Ini hasilnya kan minus 16/3 ya. Jadi kali negatif 16/3. Kita pakai ini ya. Jadi dikalikan dengan 16/3. Kemudian dikalikan dengan determinan 33, 2, 10. Lalu lanjut, kurang 3. Sama ya, kali 16/3. Dikalikan dengan 3341. Oke. Minus, ini kan min 3 kali 16/3 itu minus 16. Di sini juga ada minus 16. Jadi kita keluarkan minus 16 dikalikan dengan 30 dikurang 6, 24. Ditambah 3 dikurang 12 ya. Minus 9. Ya, seperti itu ya. Sama enggak hasilnya. 24 dikurang 9, 11, 15. 15 dikalikan dengan minus 16. 150 ditambah dengan 90 ya, 240. Sama ya. Gitu. Ya, bisa seperti itu ya caranya. Ada pertanyaan di sini? Ada. Saya kasih contoh yang benar-benar pakai OBE ya. Oke, coba kita lihat ini. Oke, dia minta hitung determinan, tentukan determinannya tanpa melakukan OBE atau kofaktor gitu. Ini nomor 5 berapa nih determinannya? Negatif 5. Negatif 5. Yang ini? 1. 1 ya, 1 ya. Jadi ini matriks identitas yang mendapatkan OBE min 5B1 tambah B3 ya. Nomor 7? 1 juga. 1 atau minus 1? Negatif 1. Minus 1. Minus 1 ya, tukar baris. Tukar baris kan negatif dikali negatif 1. Yang ini? Min negatif 1/3. Ya, negatif 1/3. Itu ya.
Oke, jadi yang nomor 5 tadi, nomor 5 tuh min 5 gitu ya. Nomor 6, 1. Nomor 7, min 1. Nomor 8, min 1/3. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, kalau misalnya kita OBE untuk pertukarannya kita lakukan 2 kali, berarti itu tetap positif gitu ya? Jadi, ya tetap positif. Oh, oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, soal berikutnya ini diketahui. Kemudian pertanyaannya, nah pertanyaannya tuh ini. Tuh. Jadi diketahui nih matriksnya, entry-nya tidak dalam angka gitu ya, entry-nya variabel, pokoknya determinannya -6. Kemudian kita diminta menentukan determinan ini. Nomor 15 berapa nih determinannya? -6 juga. -6 juga. OBE-nya apa nih? Baris 1, Tuh. Nah, Tukar baris. tukar tukar baris baris 2 kali ya? 2 kali. Tukar baris 2 kali. Jadi ini tetap -6. Nomor 16. 6. 6 ya, tukar barisnya sekali. Nomor 17. Min 12. Min 12. Min 12. Min 12 kali -6 gitu maksudnya. Oh iya, Bu. Min 12 kali -6 atau min 12 kali 6? Oh, min 12 kali -6. Oke, jadi kalau misalnya kita tulis ya, kita kan cari nih determinan nomor 17 ya. 3A, 3B, 3C, min D, min E, min F, 4G, 4H, 4I. Ya. Nah, kita kan mau mengarahkannya ke bentuk ini. Berarti ini baris pertamanya kita kalikan dengan 1/3. Nah, kita kalikan dengan 1/3. Nah, kalau kita kalikan dengan 1/3, maka si matriks berikutnya itu kan jadi ini. Jadi A, B, C, min D, min E, min F, 4G, 4H, 4I. Nah, berarti determinan yang tadi itu adalah 3 kali ya. Ya, 3 kali matriks yang ini. Jadi di sini jangan ditulis 1/3, tapi 3. Gitu kan? Karena determinan ini kalau kita kalikan dengan 1/3, kita kalikan dengan 3, berarti determinan matriks yang baru itu adalah 3 kali matriks yang lama. Nah, kemudian apalagi nih? DEF-nya ya. Jadi kita OBE dengan minus B2. Berarti kali min 1. Min 1 kali 3 kali ABC DEF 4G 4H 4I. Ini. Nah, kemudian supaya ke sini berarti ini harus GHI. Jadi OBE-nya adalah 1/4 baris ketiga gitu. Atau mudahnya tuh si 4-nya itu langsung kita keluarkan aja. Nah, saya nggak usah tulis OBE-nya ya. ABC, DEF, GHI.
Ya, jadi ini sama dengan min 1 kali 3 kali 4, determinan matriks itu minus 6. Sama dengan 72. Itu ya kalau dalam tulisan. Jadi Anda start dari determinan yang mau dicari, kemudian kalau ada konstanta gitu Anda keluarkan, gitu kan. Kalau OBE-nya kelipatan suatu baris tambah baris yang lain, berarti determinannya tidak berubah. Ya, seperti nomor 18 misalkan. Nomor 18. Nomor 18 kita mau cari A plus B, B plus E, C plus F, min D, min E, min F, GHI. Ya, berarti ini sama dengan minus, atau dijumlahkan dulu ya. Kita jumlahkan nih baris kedua dengan baris pertama, B2 tambah B1. Determinannya tetap A, B, C, min D, min E, min F, GHI. Nah, kemudian minusnya kita keluarkan. Jadi minus A, B, C, D, E, F, GHI. Jadi sama dengan minus kali minus 6. Dengan 6. Begitu. Kalau perlu transpose, saya nggak ngelihat di sini ada yang perlu transpose. Kalau perlu transpose ya Anda mungkin perlu melakukan transpose gitu. Dan itu tidak mengubah determinan. Oke. 10.30. Oke, saya punya satu lagi item pool buat Anda. Ada pertanyaan nggak di sini? Nggak. Nah, itu dia. Ada 3 pertanyaan ya. Satu-satu saya keluarkan. Ada 3 pertanyaan. Oke, berikutnya ya. Ya, silakan.
Oke, terakhir. Yang ini itu ya. Kalau tadi nomor 1, nomor 2 itu beda yang menjawab benar dan salah itu cukup besar. Nah, kalau ini dekat bedanya. Bersaing. Oke, saya tutup ya. Oke, kita lihat. Nah, ini yang pertama. Ya, kalau determinannya sama, belum tentu matriksnya sama ya. Ya, Anda saya bisa nulis nggak ya di sini? Nggak bisa ya. Ya, contoh inilah contoh trivialnya itu matriks 0 aja. Semua matriks 0 apapun ukurannya kan determinannya 0. Tapi ukurannya nggak sama. Matriks 0 2 kali 2 dengan 3 kali 3 itu determinannya sama-sama 0. Tapi ukurannya nggak sama. Matriks 0, matriks identitas gitu kan, apapun ukurannya, determinannya sama. Kemudian yang kedua, ini benar ya. Ya, karena determinan kalau kita lihat pakai ekspansi kofaktor sepanjang gitu ya, sepanjang baris atau sepanjang kolom, itu kan setiap sukunya itu ada faktor minor. Jadi kalau minornya semua 0, berarti setiap suku untuk menghitung determinan itu sama dengan 0. Jadi determinannya sama dengan 0. Ada pertanyaan dari nomor 1 dan nomor 2? Ya. Oke, nomor 3. Ya. Nomor 3 ini jawabnya salah ya. Kenapa salah? Ada yang bisa jelaskan kenapa salah? Harusnya C pangkat N. Harusnya C pangkat N, C pangkat ukuran matriksnya. Kenapa? Karena C kali A itu berarti kita mengalihkan setiap baris dari A dengan C. Beda dengan OBE C kali BI ya, C kali baris pertama misalkan. Berarti itu kan hanya baris pertama saja yang dikalikan dengan C. Tapi kalau C kali matriksnya, berarti setiap barisnya kita kalikan dengan C. Artinya kita melakukan, kalau ukuran matriksnya N kali N, kita melakukan N kali OBE. Ya, N kali OBE, C kali BI itu. Jadi hasilnya C pangkat N kali determinan A. Ada pertanyaan di sini? Tidak? Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup ya sampai di sini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kasih, Bu. Sama-sama.